Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama semuanya. Selamat malam, saya ingin menyapa Bapak Sutrisno, pemateri kita pada hari ini. Selamat malam, Bapak. Iya, selamat malam Bu, selamat malam teman-teman semua. Iya, perkenalkan nama saya Bunga, saya akan menjadi moderator dalam acara Dhamma Sakaca online kita pada malam hari ini. Acara ini terselenggara oleh KBTI Karesidenan Besuki. Nah, sebelum kita mulai pada acara selanjutnya, kita akan mendengarkan syair Dhammapada terlebih dahulu. Syair Dhammapada akan dibacakan oleh Ibu Tari. Kepada Ibu Tari, waktu dan kesempatan, silahkan. Pembacaan Dhammapada Arahantawaga Arahat syair ke-94. Yasindriya nisamata ngata ni asa yatha sang ratina sudanta pahi nama nasa ana sawasa dewa pitasa pihayantita dino. Ia yang telah menaklukkan dirinya bagaikan seorang kusir mengendalikan kudanya, yang telah bebas dari kesombongan dan kekotoran batin. Maka para dewa pun akan mengasihi orang suci seperti ini. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Ibu Tari yang telah membacakan syair Dhammapada untuk kita semua. Untuk selanjutnya, kita akan mendaraskan nama Karapata bersama-sama. Umat dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo Dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama sekalian, pada malam hari ini bersama dengan Bapak Sutrisno, kita akan berdiskusi ya, bincang-bincang Dhamma, dan topik yang akan beliau bawakan pada malam hari ini yaitu Saka Dewa Naminda, Saka Raja Para Dewa bagian pertama. Begitu ya Bapak Sutrisno ya? Iya, Iya benar Bu. baik. Iya, ini temanya menarik ini Pak, karena cukup jarang terdengar ya. Mungkin di diskusi-diskusi Dhamma sebelumnya pun belum ada narasumber yang menyampaikan ataupun menggali tentang topik ini. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang sangat berharga saya kira ya Pak ya, untuk kita mendiskusikan ini, Saka Dewa Naminda. Wah, ini menarik sekali ya, mudah-mudahan nanti informasi yang akan
Bapak sampaikan di sini nanti bisa menjangkau lebih banyak umat lagi. Mungkin yang malam ini belum bisa hadir. Mudah-mudahan nanti link dari pertemuan kita malam ini bisa tersampaikan juga ke teman-teman yang lain yang belum bisa hadir. Baik. Bapak Sutrisno ini kalau boleh saya tahu di mana ini Bapak sekarang? Oh, saya tinggalnya di Lipo Cikarang ya, jadi Ya, dari kota Bekasi ke atas dikit lah gitu. Ya, iya. ya, Eh, ini Bapak Sutrisno, ini supaya teman-teman yang lain yang hadir di sini bisa mengenal lebih jauh Bapak Sutrisno, boleh ya Pak ya sedikit memperkenalkan diri lah ya, background-nya dari mana, oh, iya. sebelumnya sudah menempuh pendidikan di mana gitu, supaya ya kita lebih dekat sedikit. Oh ya, Silakan Bapak Sutrisno. oh ya, ya saya salam kenal ya teman-teman, Bu Bunga semua. Saya Sutrisno, umat Buddha biasalah, nggak ada yang istimewa atau khusus, cuma ya memang apa ya hobi lah katakan atau suka membaca, belajar ya teori-teori Dhamma. Ya tentu saja kita juga setelah belajar harus praktik gitu ya. Saya kelahiran tahun 71 ya kan, jadi udah paruh usia lah gitu ya. Kemudian ya sehari-hari wira swasta, kemudian ya aktif juga lah di beberapa wihara di sini ya, di sekitar sini terutama ya. Kalau jauh-jauh belum sanggup. Nah, Jakarta kan lumayan macet ya, gitu ya. Selain di Cetia Sajamanggala ya, juga di dekat kita ada Wihara Sariputra, di sini ada ya. Ada lagi di punya teman ya, Sadama Meditation Center. Nah, itu di Cikarang juga ada di sini. Ya, jadi umat Buddha juga cukup banyak ya di daerah sini, cuman ya belum terlalu menonjol lah ya. Banyak kan tradisi juga, apalah ya yang aktif dalam eh, pembelajaran, dalam meditasi juga banyak sih ya di sini. Nah, jadi mungkin teman-teman jika ada ke daerah Cikarang ya bolehlah mampir-mampir ya kita anjang sana gitu ya. Nah mungkin sekilas lah itu aja sih ya itu Bunga. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Sutrisno untuk perkenalannya. Wah ini mudah-mudahan nih nanti ya kita bisa mendapat banyak ilmu dan wisdom juga ya dari Pak Sutrisno ini ya, karena sudah sering berbagi dhamma pastinya Pak ya. Baik, mungkin teman-teman di sini sudah pada penasaran nih sebenarnya dengan topik kita pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan Bapak Sutrisno untuk pemaparan materinya. Terima Baik, kasih. ya, makasih Bung. Saya izin untuk share screen ya. Saya rasa udah muncul ya Bu ya. Betul, sudah muncul Bapak. Oh, oke, baik. Oh, oke, baik ya. Baiklah teman-teman ya. Makasih apa kesempatannya ya pada malam ini saya diberi kesempatan untuk apalah ya, untuk memulai diskusi lah ya atau berbagi eh, pengetahuan, bahan-bahan yang pernah saya baca, yang pernah dipelajari gitu ya. Ya memang topik kita malam ini Saka Dewa Naminda ya. Jadi Saka Raja para Dewa, bukan topik yang sebenarnya ya mungkin sering dibahas juga ya. Mungkin umat Buddha juga sering mendengar tokoh ini Saka ya, Saka, Raja Dewa ya, Raja Dewa di alam surga Tawatingsa gitu ya. Baik ya, mungkin kita awali dengan penghormatan awal dulu ya kepada Guru Agung ya, pada Sang Buddha. Kita mengucapkan Namo Tassa ya 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, baik. Ya, kita mulai dengan pembahasan malam ini ya. Eh, kita topik utama kita adalah seorang tokoh ya yang sebenarnya sangat sering ya, sangat sering
dibahas atau disinggung lah ya, baik dalam suta-suta ataupun dalam kitab komentar gitu ya. Mungkin tadi kata Bu Bunga belum pernah dibahas ya, mungkin belum ada yang berani ya. Kalau saya sih modal nekat lah gitu ya. Tapi tentu saja kita bahas berdasarkan referensi-referensi yang ada, baik melalui kitab utama ya, Tipitaka, ataupun melalui kitab komentarnya. Oke, nah kita mulai. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan tokoh utama kita yaitu Saka, ya, Sang Raja Dewa lah ya, singkatnya, ada baiknya kita mengetahui dulu salah satu eh, apa ya metode lah ya, metode yang diajarkan oleh Sang Buddha yaitu Dewata Nusati. Nah, Dewata Nusati apa maksudnya? Dewata Nusati, ya ini ada dua kata, Dewata dan Anusati. Gitu ya, Dewata yaitu ya dewa, ya makhluk-makhluk dewa. Nah, Anusati ya, ini yang penting. Anusati ya kalau diurai menjadi anus dan sati gitu ya. Anus artinya gitu ya. Sati itu ingatan, mengingat. Oke. Jadi Dewata Anusati adalah mengingat atau merenungkan lah ya, bahasa sederhananya mengingat hal-hal mengenai dewa, para dewa. Ini diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, selain dari ini mungkin ada juga Anusati yang lain seperti Buddha Nusati. Nah, ini kan sering kita baca ya, sering kita praktekkan juga di dalam puja bakti misalnya ya, perenungan atau mengingat kualitas-kualitas Buddha. Dhamma Nusati, perenungan atau mengingat kualitas-kualitas Dhamma. Sangga Nusati, ya perenungan atau mengingat kualitas-kualitas sangga. Sila Nusati, nah mengenai sila moralitas, ya kemudian Caga Nusati mengenai kedermawanan, nah ya kemudian ada juga Dewata Nusati. Nah ini kita bagusnya ya memulai dari Dewata Nusati, ya karena tokoh utama kita ini seorang dewa, sosok dewa, ya bukan cuma dewa tapi raja para dewa. Oke, lanjut ya. Nah, kita hal mengenai Dewata Nusati itu seperti apa? Seperti apa ya? Ini ada beberapa referensi yang bisa kita eh, kutip lah ya, bisa kita pelajari dari beberapa suta ya, antara lain di Anggutaran Kada khotbah kepada seorang umat wanita yang namanya Wisaka. Ya, mungkin teman-teman juga udah nggak asing siapa Wisaka itu. Nah, ini saya kutipannya aja ya, jadi nggak lengkap keseluruhan sutanya. Nah, pemurnian terhadap pikiran yang terkotori wisaka ya adalah melalui usaha, melalui upaya. Nah, apa upaya itu untuk memurnikan pikiran? Ya, di sini wisaka seorang siswa mulia mengingat para dewa sebagai berikut. Nah, ada para dewa empat raja dewa ya atau satu maharajika. Ada para dewa yang ini ya, yang ada di 33 Tawatingsa. Ya, ada para dewa Yama, ada para dewa Tusita, ada para dewa Nima Narati, ya, yaitu yang bersenang-senang dalam penciptaan. Ya, ada para dewa yang mengendalikan atau menguasai lah ya apa yang diciptakan oleh para dewa lain, ya, para Nimita, Wasa, Wati. Dan ada para dewa kelompok Brahma dan ada yang lebih tinggi dari ini ya jadi kalau teman-teman yang pernah membaca atau mendengar lah ya ceramah ya ini apa alam-alam kehidupan yang lebih tinggi dari alam manusia ya enam alam dewa di atasnya ada yang lebih tinggi ada kelompok Brahma ya rupa Brahma dan ada lagi yang lebih halus lagi yaitu kelompok arupa Brahma ya Brahma yang tidak memiliki jasmani. Nah ini jadi di sini Sang Buddha menunjukkan alam-alam kehidupan ini ada ya ada yang lebih lebih menyenangkan lah ya dalam tanda kutip daripada alam manusia yaitu para dewa ya enam alam dewa ini dan Brahma. Oke kita lanjut. Nanti saya.
Oke, lanjut ya. Nah, di sini ya, dengan memiliki keyakinan seperti itu, para dewa terlahir di sana. Keyakinan seperti demikian juga ditemukan padaku. Nah, ini apa konteksnya ini ya? Jadi ini Uposatha Sutta ya, Sang Buddha ceramah kepada umat yang bernama Wisakha tersebut. Sang Buddha mendorong ya, menginspirasi supaya selalu melaksanakan Uposatha Sila. Nah, kenapa ya? Dan apa yang dilakukan pada saat hari Uposatha dengan melaksanakan Uposatha Sila itu? Ya, ini melaksanakan juga Dewata Nusati. Salah satunya ya, di antara yang lain ada yang tadi ya, Buddha Nusati, Dhamma Nusati dan seterusnya. Salah satunya adalah dengan Anusati dengan merenungkan mengingat kualitas-kualitas dewa gitu ya. Nah, dewa yang mereka yang terlahir di alam dewa ya. Jadi Sang Buddha bilang setelah meninggal dari sini dengan memiliki keyakinan seperti itu para dewa terlahir di sana. Keyakinan seperti demikian juga ditemukan padaku. Ya, jadi para dewa ini memiliki sadda, memiliki keyakinan sehingga bisa terlahir di sana. Dan keyakinan ini ada juga pada saya gitu ya, pada yang merenungkannya, yang mengingatnya. Ya, ini yang pertama sadda. Yang kedua, setelah meninggal dari sini dengan memiliki sila moralitas seperti itu, para dewa terlahir di sana. Nah, ini mungkin salah ketik ya keyakinan. Moralitas seperti demikian juga ditemukan padaku. Nah, yang kedua adalah para dewa memiliki moralitas ya. Yang ketiga, setelah meninggal dari sini dengan memiliki pembelajaran suta ya, seperti itu para dewa terlahir di sana. Ini salah ketik maaf ya. Pembelajaran seperti demikian juga ditemukan padaku. Nah, sudah tiga ya, sada, keyakinan, sila, moralitas, suta, pembelajaran. Ya, jadi para dewa itu memiliki tiga hal ini. Ya, belum selesai, masih ada. Ya, nah, yang keempat, setelah meninggal dari sini dengan memiliki kedermawanan, kemurah hatian, lah, ya, caga seperti itu, para dewa terlahir di sana. Kedermawanan seperti demikian juga ditemukan padaku. Nah, ini yang keempat. Ya. Yang kelima, setelah meninggal dengan memiliki kebijaksanaan tanya, para dewa terlahir di sana. Keyakinan seperti demikian juga ditemukan padaku. Ya, jadi kalau mau ringkas, berarti ada berapa kualitas di sini? Ada lima ya, punya keyakinan, punya moralitas, punya suta pembelajaran, punya kedermawanan, punya kebijaksanaan, sehingga bisa terlahir di sana. Dan pada hari itu, ya seseorang merenungkan, ya mengingat ia juga memiliki kualitas-kualitas yang demikian, begitu. Ya berarti kalau memiliki kualitas yang demikian, dia calon dewa nggak? Calon, ya kan? Bisa punya modal seperti itu untuk terlahir di sana. Nah, tapi apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya? Nah, selanjutnya ya masih di Uposatha Sutta. Pikiran menjadi senang pada pengingatan hal-hal keyakinan, sadar, moralitas, sila, pembelajaran, suta, kedermawanan, dan kebijaksanaan yang dimiliki aku dan para dewa tersebut. Nah, memiliki lima kualitas ini, muncul kegembiraan. Ya, muncul kegembiraan. Apapun kotoran-kotoran dari pikiran tersebut ditinggalkan. Pisaka, ya, bagaikan pemurnian terhadap emas yang terkotori adalah melalui upaya. Jadi, ternyata mengingat kualitas-kualitas yang ada pada diri sendiri dan para dewa ini adalah salah satu upaya ya upakama ya salah satu usaha untuk memurnikan pikiran ya untuk memurnikan pikiran dari pikiran-pikiran yang terkotori kilesa, upak kilesa ya untuk meninggalkan kotoran-kotoran dari pikiran.
Gitu, bagaikan ya perumpamannya adalah memurnikan emas yang terkotori. Ya, biasa kan kalau emas habis ditambang, ya kan, itu kan nggak langsung emas murni ya, pasti bercampur dengan apa kotoran, tanah, batu, pasir dan sebagainya. Nah, ini harus biasanya kan harus dicuci ya, digerus, dicuci ya. Kadang-kadang dipakai air raksa ya supaya muncul emasnya gitu. Nah, ini pemurnian emas ya. Sama juga dalam hal ini memurnikan pikiran. Salah satu caranya adalah dengan apa? Mengingat lima kualitas yang terdapat pada dewa dan kita sendiri. Itu ya. Lima itu apa? Satu, sabda, ya keyakinan. Kedua, sila, moralitas. Ketiga, caga, kedermawanan. Ya, keempat, apa? Sada, sila, suta, pembelajaran. Sorry ya. Yang ketiga dan keempat, caga, kedermawanan dan memiliki kebijaksanaan. Oke. Nah, sekarang ya kita coba analisa apa yang dimaksud apa oleh Sang Buddha ya. Sebab apa yang membuahkan kelahiran di alam-alam dewa? Kenapa? Tentu saja apa? Bisa disimpulkan dari sini mungkin. Salah satu faktornya adalah kenapa? Apa yang membuat seseorang terlahir di alam dewa? Karena memiliki pada keyakinan, memiliki sila, ya, moralitas, memiliki pembelajaran, suta, memiliki sada, sila, suta, caga, kedermawanan, dan memiliki kebijaksanaan. Ya, jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu yang bercita-cita terlahir di alam dewa, nah, ingat-ingat lima kualitas ini, ya, dan harus memiliki lima kualitas demikian. Oke, nah, kemudian apa manfaat mengingat merenungkan kualitas-kualitas dewata? Ya, apa manfaatnya? Ya, jelas tadi ya, terlahir di alam dewa. Bisa, ya kan? Yang kedua ya tadi, untuk dalam upaya memurnikan pikiran. Gitu, ya, dalam upaya memurnikan pikiran, usaha, upaya. Gitu, ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini ada lagi salah satu suta yang membahas mengenai ini, ya, mengenai Dewata Musati, yaitu di Anggutara Nikaya kelompok 6.10. Mahanama Sutta, ya. Nah, ini Sang Buddha ceramah kepada seorang Sakya ya yang bernama Mahanama. Nah, umat Buddha yang bernama Mahanama ya dari suku Sakya. Bante, bagaimanakah seorang siswa mulia yang telah sampai pada buah dan telah memahami ajaran seringkali berdiam? Ya. Jadi siswa mulia yang telah sampai pada buah dan telah memahami ajaran. Maksudnya apa ini? Bagaimanakah ini orang suci? Nah, sampai pada buah kan, udah pala ya, udah pala, telah tiba pada buah. Yang minimal udah sotapati pala, gitu ya, udah mencapai tingkat kesucian sotapana dan sotapati pala, ya seorang sotapana. Nah, seorang sotapana ini seringkali ya berdiam ini sering-sering bukan berdiam-diam aja, bukan ya, seringkali melaksanakan artinya, ya seringkali menempati, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh seorang sotapana? Yang sering-sering dilakukan oleh seorang sotapana. Nah, ini ya, sederhananya. Sang Buddha menjawab, Mahanama, seorang siswa mulia yang telah sampai pada buah dan telah memahami ajaran. Ini sotapana. Ya, seorang sotapana seringkali berdiam dengan cara ini. Apa? Nah, ini ya, salah satunya yang keenam ini ya, selain Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan seterusnya tadi, juga sama ini si sutanya dengan yang tadi ya, para dewa ya ada, kita harus yakin dulu ya, harus tahu ada alam-alam dewa. Kemudian mengapa mereka terlahir di sana? Karena memiliki sada, sila, suta, caga, panya, keyakinan, moralitas, pembelajaran, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Karena ini mereka terlahir di sana. Gitu ya. Nah, sama isinya dengan yang tadi. Nah, selanjutnya ya, di suta ini, ketika seorang siswa mulia mengingat keyakinan, sada, moralitas, sila, pembelajaran, suta, kedermawanan,
caga dan kebijaksanaan pada dirinya dan pada para dewata itu, maka pada saat itu pikirannya tidak dikuasai oleh nafsu. Nah, ya, raga tidak dikuasai oleh kebencian, dosa, dan tidak dikuasai oleh moha, delusi, atau kebodohan batin atau ketidaktahuan, ya, samalah, ya. Jadi ketika merenungkan hal-hal ini, ya, ketika mengingat hal-hal ini, kualitas yang kita miliki dan para dewa itu, raga dosa moha atau loba dosa moha ini tidak menguasai, gitu, ya. Pada saat itu lanjut ya, pada saat itu pikirannya lurus berdasarkan pada para dewata, ya. Seorang siswa mulia yang pikirannya lurus memperoleh semangat atau gelora dalam makna, ya, memperoleh gelora atau semangat dalam dhamma, memperoleh kegembiraan pamoja yang berhubungan dengan dhamma, ya. Ketika ia bergembira, maka sukacita, piti muncul, ya. Pada seseorang yang pikirannya bersukacita, memiliki piti, ya, jasmaninya menjadi tenang, ya. Seorang yang jasmaninya tenang, pasada, ya, merasakan kebahagiaan, sukha. Pada seseorang yang merasakan kebahagiaan, pikirannya menjadi terkonsentrasi, samadhi. Nah, rupanya dengan memiliki kualitas, 5 kualitas itu, mengingatnya, ya, akan memurnikan pikiran. Pikiran itu seperti apa? Pikiran yang termurnikan seperti apa? Ya ini, dia akan memperoleh semangat, ya, gelora, gairah dalam dhamma. Ya, ya, kira-kira ini. Kalau kita mempraktekkan dhamma, ya, kita belajar dan praktek dhamma, tapi kalau nggak tahu hasilnya seperti apa, semangat nggak? Nggak semangat, ya kan? Tapi kalau kita tahu, mempunyai praktik dhamma, memiliki kualitas ini, ada satu apa ya, bukan janji ya, tapi satu kepastian hasil, ya, minimal terlahir di alam dewa. Semangat nggak seperti itu? Semangat, timbul gairah, timbul semangat, timbul gelora. Nah, itu maksudnya ya. Jadi setelah memperoleh semangat, dia akan gembira, pamoja, ya. Ini kegembiraan yang lebih kasar, ya. Nah, yang lebih halus lagi akan muncul kegembiraan piti, kesenangan piti, ya. Nah, kemudian lebih halus lagi, nanti dia akan jasmaninya menjadi tenang, pasada. Dan lebih halus lagi, dia akan merasakan suka, kebahagiaan. Dari sini akan menuju kepada konsentrasi, samadhi. Ini manfaatnya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini disebut seorang siswa mulia. Lanjut ya. Yang berdiam seimbang di tengah-tengah generasi yang tidak seimbang. Yang berdiam tanpa sengsara di tengah-tengah generasi yang sengsara. Sebagai seorang yang telah memasuki arus dhamma, ia mengembangkan pengingatan pada para dewata. Ya, jadi seorang suci pun ya, yang sotapana tadi ya, masih melaksanakan hal-hal seperti ini, ya. Jadi sepantasnya juga, ya, ini bukan hal yang salah lah istilahnya ya. Kita memiliki 5 kualitas dan melaksanakan mengingat 5 kualitas itu. Nah, gitu ya, sering merenungkan mengingat gitu ya. Ya terutama ya pasti harus memilikinya dulu, memiliki keyakinan, memiliki moralitas, memiliki pembelajaran, memiliki kedermawanan dan kebijaksanaan. Ya, jadi inilah pembahasan mengenai Dewata Nusati. Ya, kemudian ini ada satu lagi ya yang layak direnungkan. Ya, ini ada di Anggutara Nikaya kelompok 3 nomor 37 ya, satu Maharaja Sutta, Sutta mengenai 4 raja. Ya, nah, coba ya, orangnya ya, Raja Dewasaka. Mereka berkumpul dengan, ya, beliau berkumpul dengan 4 raja dewa itu di
ada satu aula, ada satu ballroom lah ya, yang namanya Sudama. Nah, mereka sering meeting di situ ya, para dewa meeting di situ ya. Di hari-hari tertentu mereka selalu survei ke ke bumi ini. Nah, ya, survei dan para dewa ini ya melaporkan kepada si Saka ya, kepada Raja Dewa Saka. Ya, ini Cang Buddha bilang ya, jika para biku ada sedikit orang yang berperilaku selayaknya terhadap ibu dan ayah mereka, ya sedikit nih ya, berperilaku selayaknya terhadap para petapa dan brahmana yang menghormati orang tua mereka dalam keluarga, saudara tua lah ya, senior dalam keluarga, atau menjalankan uposatha atau menjalankan hari pelaksanaan tambahan Pati Jagaria ya, dan melakukan perbuatan berjasa. Keempat Raja Dewa ini melaporkan hal ini kepada para Dewa Tawatingsa ketika mereka mengadakan rapat dan duduk bersurga Tawatingsa. Nah, apa laporannya? Ya, jadi para empat Raja Dewa ini dan pembantunya juga ya, mereka patroli. Setelah patroli, mereka catat banyak nggak sih orang-orang yang melaksanakan uposatha sila? Banyak nggak sih orang-orang yang menghormati orang tua, petapa, brahmana, dan orang-orang yang lebih senior? Nah, gitu. Banyak nggak sih yang melakukan kebajikan, perbuatan berjasa? Kalau sedikit, mereka laporan ini sedikit ini katanya. Nah, kalau sedikit gimana? Nah, kemudian karena sedikit, karena hal ini, para dewa Tawatingsa menjadi tidak senang. Mereka komplain, aduh, kelompok surgawi akan mengalami kemunduran dan kelompok asura akan berkembang. Maksudnya apa? Ya, jadi para dewa Tawatingsa ini eh, sejarahnya ya sering kali mereka bertempur atau bermusuhan dengan para asura, seperti itu ya. Tapi ini ringkasnya aja. Para dewa Tawatingsa ini musuh bebuyutannya adalah para dewa asura. Gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang sedikit melaksanakan uposatha sila, ya tidak ada penghormatan terhadap orang tua atau tidak menyokong orang tua, ya kan, tidak melaksanakan kebajikan, mereka akan sedikit yang muncul di alam dewa. Kalau sedikit muncul di alam dewa, otomatis kalau tempur dengan asura, kemungkinan besar ya kalah gitu. Pasukannya sedikit gitu, ya kan? Nah, jadi mereka komplain seperti itu, mengeluh, ya. Nah, tapi yang menyokong ibu ayah mereka, ya, menghormati petapa brahmana, menghormati senior, ya kan, menjalankan uposatha, menjalankan pati jagaria, hari pelaksanaan tambahan dari uposatha, dan melakukan banyak kebajikan, laporan juga, ya, para dewa empat raja dewa ini, kepada siapa? Kepada Saka, gitu ya. Ini banyak yang melaksanakan hal-hal yang baik ini, gitu ya. Mereka akan gembira ya, sungguh kelompok surgawi akan berkembang dan kelompok asura akan mengalami kemunduran gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau kita eh, menyokong orang tua, ya kan, menghormat petapa brahmana, menghormat senior ya yang lebih tua lah gitu ya, dia menjalankan uposatha sila ya kan, dan hari tambahannya banyak melakukan perbuatan berjasa ya akan terlahir di alam dewa gitu ya. Ini ya bagian-bagian daripada moralitas ya kan. Nah, oke, baik, jadi eh, demikianlah ya perenungan atau pengingatan terhadap kualitas-kualitas dewa dewata ya. Nah, jadi berdasarkan hal ini, barulah kita masuk kepada tokoh utama kita, yaitu Saka. Ya, nah tujuannya jadi bukan semata-mata pemujaan lah ya atau penghormatan terhadap Saka ya. Jadi pembahasan kita ini semuanya supaya kita mengetahui kualitas-kualitas apa yang ada pada para dewa, pada sila caga, suta, panya, itu kan kita ambil contoh tokoh utamanya Aka gitu ya. Nah, ini tadi saya diminta
bacain profil ya, profil saya sebenarnya nggak penting. Nah, ini lebih penting ini ya, profil utama dari tokoh utama kita, Saka ya, biodata ya, istilah lainnya gitu ya. Nah, oke, ini Saka bernama Saka ya, Dewana ya, Dewanang Indah. Nah, Dewanang yaitu dari para dewa Indah. Indah ini bisa dikatakan penguasa ya atau raja. Nah, raja dari para dewa. Nah, ini ya. Ini ada beberapa referensi di mana nama-nama ini dicantumkan ya. Beliau juga sering dipanggil dengan Magawa ya. Ini berhubungan dengan kelahiran lampaunya ya. Beliau juga dipanggil Purindada ya, pemberi dana ya. Saka ya, Sakaca ya, yang apa ya, nanti ada dibahas lah di bawah ya. Wasawa ya, ya nama lainnya Sahasaka Sujampati Sako Dewana Mindo. Nah, Raja para dewa. Nama lainnya juga sering dipanggil dengan Watrabu. Ya, ada juga Kosia. Nah, ini nama-nama lain atau julukan ya atau epitet dari Saka. Gitu. Ya. Nah, alamatnya di mana? Nama alamat. Nah, tadi saya juga ditanya alamatnya. Surga 33, Sawatingsa. Ya. Nah, beliau di sana bertempat tinggal di istana yang namanya Wejayanta, Wejayanta Pasada, Istana Kemenangan Wejayanta ya, Istana Wejayanta. Ini rumah beliau. Gitu ya. Ya penting juga ya, siapa tahu Bapak Ibu satu saat terlahir di sana, ya kan? Mau nanya alamat, nah paling nggak bisa infonya di sini. Nah, tetangga saya lahirnya di mana? Misalnya, ya kan? Oh, ini dari Wejayanta ke kiri, satu Yojana belok kiri, ya kan? Nah, nanti di depannya yang ada pohon dewa. Nah, itu misalnya kira-kira ya. Nah, jadi diamannya istananya disebut Istana Wejayanta. Kemudian beliau punya istri ya, ya para dewa yang terutama yang masih di alam Kama Sugati ya, alam-alam dewa ini, enam alam dewa ini masih memiliki jenis kelamin dan wajar saja mereka apa ya masih memiliki pasangan. Nah, nama si istrinya adalah Suja ya. Kemudian ada di referensi lain juga ada istri-istrinya di kehidupan lampaunya ada empat yaitu Sudama, Cita, Nanda dan nanti akan dibawa lah ya dibawa ke Tawa Tingsa ini ya nanti ini mungkin nanti di pertemuan minggu depan lah kita bahas ya karena kisahnya cukup panjang gitu. Oke, ini profilnya masih ada. Oh iya, masih ada. Ini. Nah, ini nama mertua. Nah, berarti ayah dari si Suja kan, istrinya Suja tadi ya. Ayah mertuanya bernama Wepaciti ya. Nah, cuman menariknya si kalau si Saka ini beliau adalah seorang raja dari surga Tawatingsa. Wepaciti ini salah satu raja dari alam Asura. Nah, jadi agak kontradiksi ya, tapi ya menarik gitu ya. Nah, jadi Wepaciti ini adalah ayah dari Suja, salah satu raja Asurinda, ya, Asurinda. Tadi kan Dewanang Minda, ya, ini Asurinda, raja Asura, gitu, ya. Di referensi lain kita menemukan beliau punya anak, ya, putra namanya Suwira dan Susima. Nah, ini dua-duanya agak males, gitu ya. Ada sultannya juga di sini, ya, referensi di mana kita bisa menemukan dua ini. Dan ada putri, ya punya dua putra, Siri dan Kiri. Gitu, ya. Kemudian beliau juga punya seorang kusir, ya seorang pembantu, seorang kusir yang namanya Matali. Nah, ini sering muncul juga di suta-suta, ya. Kemudian singgasana atau kursi kerajaannya, ya. Ini disebut Pandu Kambala Silasana, ya. Pandu Kambala. Nah, ini Pandu Kambala ini sejenis bunga mawar. Bunga mawar yang berwarna eh, merah kekuningan, oranye lah gitu ya. Sila ini adalah batu, asana tempat duduk. Jadi tempat duduk dari batu
yang warnanya seperti ros ya, bunga ros gitu, sejenis bunga ros ya, yang berwarna merah kekuningan atau oranye lah ya. Jadi kayak seperti itu ya, kayak oranye-oranye gitu atau mungkin batu granit lah ya. Nah, jadi tempat duduk batu pandu kambala yang berwarna oranye lah gitulah, merah kekuningan atau kuning kemerahan juga bisa lah ya. Nah, ini batu tempat duduk ini ya unik karena singgasana tersebut, nah ini ada di kata-kata ya di kitab komentar ya, atau ketika jasa kebajikannya habis singgasananya jadi panas ya. Jadi selain ini juga ketika makhluk maha agung beraspirasi ya, jadi ada petapa atau brahmana yang beraspirasi yang apa terganggu kadang-kadang nggak bisa ya, atau melalui bisa melaksanakan silanya dengan teguh gitu ya, dengan kokoh silanya. Jadi sebenarnya si Saka ini kadang-kadang beliau takut gitu loh, karena beliau ini seorang raja, ya kan? Kalau kan tadi para dewa terlahir salah satunya berkat kekuatan sila, moralitas kan. Kadang-kadang beliau ini takut posisinya digantikan oleh makhluk lain gitu yang silanya lebih bagus lagi. Makanya ini ya, kalau ada orang-orang baji atau petapa dan brahmana yang melaksanakan silanya lebih bagus lagi, ada kemungkinan posisi beliau akan tergantikan gitu. Makanya beliau jadi panas sehingga sananya kadang-kadang ya itu di beberapa cerita Atakasa, beliau turun ke dunia untuk menggoda gitu supaya cancel silanya, supaya nggak lebih unggul dari beliau gitu ya. Nah, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya lah ya kita bahas ini. Oke, jadi inilah sekilas biodata atau profil lah ya dari tokoh utama kita dari Saka ya. Tapi ini bukan buat contoh bikin CV ya, jangan bikin CV nggak usah disebutin nama anak, nama mertua segala nggak perlu ya. Ini dibahas karena ada apa berhubungan lah ya dengan menteri yang akan kita bahas ya selanjutnya, ini beberapa nama ini muncul gitu ya. Jadi ada Tawatingsa ya. Jadi beliau kediamannya di Suga Tawatingsa, punya istana Wejayanta, punya istri namanya Suja, mertuanya namanya Wepaciti ya, putra-putrinya dan kusirnya namanya Matali gitu ya. Jadi ini sedikit memberi gambaran lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini sebutan Saka ya. Saka ini kan nama ya, nama ya. Tapi di beberapa referensi ini juga sebagai status gitu ya, status. Jadi Saka ini bukan hanya sebagai sebutan nama seseorang, tapi sebagai status juga bisa ya. Nah, ini kita bisa lihat di Anggutara Nikaya ini ya, Metta Sutta. Para biku, jangan takut pada jasa-jasa kebajikan. Ya, jasa kebajikan ini adalah sebutan bagi kebahagiaan. Nah, jadi orang yang melaksanakan kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Nah, aku mengetahui, ini Sang Buddha yang ceramah ya, aku selama waktu yang lama mengalami hasil yang disukai, indah, menyenangkan selama waktu yang lama. Orang yang melaksanakan kebajikan dalam waktu yang lama akan merasakan, mengalami juga kebahagiaan, ya, menyenangkan untuk waktu yang lama, ya. Nah, melihat hasil-hasil jasa kebajikan, ya, kebajikan membuat kebahagiaan. Wahai para biku, setelah mengembangkan pikiran cinta kasih 7 tahun, selama 7 kapa penghancuran dan pengembangan, tidak kembali lagi ke dunia ini. Nah, nah, eh, jadi Sang Buddha misalnya secara ringkas memberitahu kehidupan lampaunya pernah mengembangkan meta, ya, meta ini kan ya hal yang wajib kan, selama 7 tahun. Nah, jadi ketika bumi ini terbentuk dan hancur ya, pengembangan dan penghancuran ya, Sangwata dan Wiwata ya kan, kita kalau tahu lah ya, bumi yang kita tempati ini, alam-alam kita tempati ini
selalu mengalami siklus penghancuran dan pengembangan. Kiamat terbentuk lagi, kiamat terbentuk lagi. Gitu, ya. Setelah mengembangkan ini, Sang Buddha ya di kehidupan lampaunya ya sebagai calon Buddha lah ya waktu itu ya, beliau pernah mencapai alam Abasara. Nah, beliau juga pernah mencapai alam istana Brahma, itu Sunya Brahma, ya alam istana Brahma yang kosong. Ya, setelah dari alam Brahma, nah, beliau 7 kali. Nah ini 36 kali Raja Dewa membangun kerajaan dewa. Bodhisatta dulu juga pernah terlahir sebagai Saka, gitu ya. Nah, selanjutnya aku adalah Raja Pemutar Roda Cakrawati Raja, penguasa wilayah Jambu, Jambudipa, ya, Khatia yang diurapi pemerintah manusia. Artinya apa? Sang Buddha ya sebelum menjadi seorang sama Sang Buddha ya di ketuban lampau pernah menjadi Brahma, sorry ya, pernah juga menjadi Saka gitu. Ya, jadi Saka ini bahkan 36 kali ya katanya ya. Nah, Saka ini bukan sosok yang abadi gitu ya. Sekali Saka, Saka seterusnya enggak kan. Tadi kan sempat disinggung juga ya, Saka ini pernah takut kalau kedudukannya akan tergantikan gitu. Ya, kedudukannya bisa diganti kalau ada yang lebih unggul lagi dalam saja sila cagas Suta dan Panya gitu ya. Itu bisa tergantikan gitu ya. Jadi artinya Saka ini adalah bisa disebut juga status ya penguasa para dewa terutama di alam Tawatingsa, penguasa atau raja para dewa ya ini cuma satu status, bukan satu sosok yang kekal ya, bukan satu sosok yang selama-lamanya akan memerintah para dewa jadi raja di surga Tawatingsa. Enggak, ini ya bisa berganti-ganti ya. Sahabat Saka ini adalah status juga gitu ya. Nah, ini di suta yang lain, tadi kan di Meta Suta ya, ini suta yang lain, Watapada Suta ya. Nah, ini Sang Buddha juga menyebutkan di masa lampau, Saka, Raja para Dewa adalah seorang manusia yang menjalankan dan memenuhi 7 Watapada, 7 sumpah lah ya. Terjemahnya agak sulit, Watapada ini artinya sesuatu yang ditekadkan dan terus dilaksanakan. Gitu ya, sumpah lah ya, sederhananya. Nah, dari memenuhi hal tersebut, Saka mencapai status pemimpin para dewa Sakata. Nah, itu ya. Karena beliau melaksanakan hal-hal yang baik, yang bajik itu ya, ada 7 hal di sini, khususnya beliau mencapai status pemimpin dewa Sakata. Gitu. Ya, jadi Saka ini juga sebenarnya status gitu ya, bukan sosok yang kekal ya, pemimpin yang kekal gitu bukan ya. Jadi kita udah tahu ya ini status Saka ini sebagai status ini. Apakah 7 sumpah itu, nah 7 tekad yang dilaksanakan itu ya, Saka ini sebelumnya pernah menjalankan apa saja sehingga bisa menjadi raja para dewa. Nah, beliau pernah bertekad nah ya, seumur hidup. Yang keempat, seumur hidup aku akan berbicara tidak memecah belah. Ya, ini sila ya, kelompok sila ini. Dan seumur hidup aku akan menghuni rumah tangga dengan pikiran tanpa noda, tanpa kikir, ya, nah, seumur hidup aku akan berbicara kebenaran. Seumur hidup aku akan tanpa kemarahan. Jika kemarahan muncul dalam diriku, secepatnya aku dapat menundukkannya. 7 hal ini ya yang ditekadkan untuk dilaksanakan oleh si calon Saka ini sebelumnya sehingga beliau memperoleh kedudukan raja para dewa ya, menyokong orang tua, menghormati yang lebih tua, yang lebih senior, berbicara dengan lembut, tidak memecah belah, selalu berdana, rajin berdana, selalu berbicara kebenaran dan tanpa kemarahan. Nah, kalau ada yang pengen, nah, bukan hanya Raja Bumi, bukan hanya Raja Inggris, nah, bukan Raja Brunei, ya, tapi Raja para Dewa mungkin nah, bisa melaksanakan hal-hal seperti ini juga. Ini hal-hal yang bagus, ya. Oke. Nah, ini
Jadi terbukti ya ada oh ini di sini masih sila ya, masih caga, mungkin panya ada di sini ya. Nah, nanti di suta-suta yang lain, kutipan-kutipan yang lain, kita bisa melihat kualitas sada dan kualitas-kualitas yang lainnya ya. Nah, ini di Sutta Sattharawandana Sutta ya, Samyutta Nikaya. Ada di sutta yang lain ya. Kita bisa melihat bagaimana karakter dari saka ini ya. Ini udah jadi saka. Kalau tadi kan masih di kehidupan lampau beliau bertekad kemudian jadi demikian gitu ya. Nah, ini sekarang ini di kehidupan sekarangnya. Nah, ini karakter saka ini seperti apa? Kita lihat dari perilakunya ya. Waktu ini saka, nah ini latar belakangnya saka mau pelesiran ya, mau pelesiran ke Taman Nandana ya. Itu jadi di alam surga Tawatingsa juga ada satu taman namanya Nandana. Biasanya para dewa di situ berkumpul ya, apa cari hiburan lah gitu ya. Ya, ya kalau orang kita sekarang ya mungkin ke mall ya gitu atau taman hiburan lah di situ ya. Jadi beliau memanggil Makali ya. Tadi ada disinggung ya, Makali ini kusirnya gitu ya. Ah, oke. Sepertinya ada yang ke skip ini ya, nggak tercopy ya. Harusnya awal sutanya bukan seperti ini. Ah, oke lah ya, nggak apa-apa. Nah, saya ceritakan aja. Nah, tadi kan beliau mau pelesiran, eh, kemudian beliau memanggil kusirnya, ya mereka mau berangkat. Tapi sebelum berangkat, Saka ini menghormat ke segala penjuru, keempat penjuru, ya, ke segala penjuru, keempat penjuru. Terus sang Buddha si Matali bertanya kepada Saka, kamu hormat siapa? Gitu, ya. Kamu menghormati siapa? Anda menghormati siapa? Gitu, ya. Jawab si Saka, ya. Yang tercerahkan sempurna di sini, ya. Di dunia ini bersama para dewanya, sang guru dengan nama sempurna. Beliau yang kupuja, Matali, ya. Anda kan Raja Dewa, kok malah menghormat ke yang lain gitu kan? Nah, Saka menjawab, saya menghormati sang guru. Nah, namanya sempurna, beliau yang kupuja. Saya juga menghormati, nah Saka menjawab ya, mereka yang nafsu dan kebencian dan ketidaktahuannya telah lenyap. Arahanta dengan noda dihancurkan. Mereka yang kupuja, Matali. Gitu, ya. Nah, mereka yang melenyapkan nafsu dan kebencian melampaui ketidaktahuan, para siswa yang tidak mengumpulkan kenikmatan, pengikut yang tanpa kemelengahan, mereka yang kupuja, Matali. Ya. Jadi, secara ringkas, Saka sendiri punya penghormatan, punya keyakinan lah ya. Kalau punya keyakinan baru bisa menghormat kan. Kalau nggak yakin nggak hormat gitu ya. Kepada Buddha, para arahat, dan siswa-siswa sang Buddha. Nah, ya. Jadi beliau punya kualitas yang demikian luar biasa ya. Raja para dewa hormat kepada Buddha dan para siswanya, para arahanta ya, dan orang apa siswa yang sudah mencapai kesucian gitu. Oke. Di suta yang lain, nah ini awalnya seperti ini ya. Lalu, nah, ini sama kisahnya ya. Beliau mau keluar istana, panggil Matali gitu ya. Nah, terus di Saka ini menghormat empat penjuru. Nah, kemudian lalu para biku ya. Ini di Sutta ini Samyutta Nikaya kelompok 11 nomor 20 Sangga Wandana, penghormatan sangga, ya kan? Lalu para biku, Saka, Raja para dewa turun dari istana Wejayanta, merangkapkan tangan sebagai penghormatan, mengajali ya, dan menyembah sangga para biku. Kemudian Matali ini kok bingung gitu ya. Matali sang kusir berkata kepada Saka dalam syair, Sangga inilah mereka ini yang harusnya menghormatimu, ya. Harusnya Sangga yang menghormati raja, kok raja menghormati Sangga katanya gitu, ya.
orang-orang yang memiliki jasmani yang bau, ya sangga ini. Jadi misalnya murid-murid Buddha di alam manusia ini memiliki jasmani yang berbau gitu ya. Jadi mungkin ya, mungkin kita ini dianggap para dewa ini jasmaninya bau ya gitu ya. Jadi mereka ini jasad atau jasmani yang terbenam, terpengaruh oleh lapar dan haus ya. Jasad atau jasmani yang terbenam ya, di kitab komentar disebutkan ini karena manusia ini lahir kan dari rahim ibu, ya kan? Selama 9-10 bulan gitu ya. Jadi terendam dalam dalam rahim ibu, terendam cairan, ya kan? Terendam darah, ya kan? Terendam mungkin nutrisi nutrisi makanan dari rahim. Ini terendam istilahnya gitu. Jadi bau gitu ya. Mengapa engkau mendoakan ya, tadi kan dia menghormat ya kan gitu kan, atau mengasihi atau menyayangi gitu bisa juga sih ya. Dihayasi ya, dihayasi atau menyayangi atau mendoakan mereka yang orang-orang tanpa rumah. Sangga itu orang apa, pabajita ya kan, orang-orang yang meninggalkan rumah, meninggalkan keduniawian, berkehidupan tanpa rumah tangga, wasawa. Nah ini nama lain dari saka, wasawa ya kan. Beritahukanlah perilaku petapa-petapa, biarlah kami mendengar yang engkau katakan. Tolong jelasin, nah, Mas Ali ya. Ini berani juga sama bosnya ya, minta dijelasin kenapa Anda raja menghormat sangga gitu ya. Sangga ini kan manusia, manusia kan jasmaninya istilahnya bau lah istilahnya ya. Manusia ini kan lahir dari rahim ya, masih mengalami kami lapar dan haus ya. Kita para dewa kan jasmaninya lebih halus ya, istilahnya merasa lebih tinggi lah istilahnya ya. Jasmaninya lebih halus, tidak bau ya kan, lapar ya maka tinggal makan makanan dewa ya. Nah, haus ya tinggal minum mungkin minuman dewa ya. Nah, nggak sulit kehidupan di alam dewa gitu. Kenapa? Seolah-olah dewa kenapa hormat manusia gitu. Penjelasan, minta penjelasan ya. Nah, Sang Saka menjawab, inilah mengapa aku mendoakan atau mengasihi mereka lah ya, orang-orang tanpa rumah, Matali. Ya, desa apapun mereka tinggalkan, mereka pergi tanpa keinginan. Ya, mereka tidak menyimpan dalam gudang, tidak dalam kendi, tidak dalam peti. Jadi siswa-siswa Sang Buddha ini artinya mereka meninggalkan kehidupan rumah tangga. Mereka tanpa keinginan. Mereka tidak menumpuk harta lah, ya, tidak menyimpan dalam gudang, tidak dalam kendi, tidak dalam peti. Artinya siswa Buddha itu tidak menumpuk harta, ya, sangga lah istilahnya gitu ya. Yang telah dipersiapkan oleh orang lain, dengan inilah orang-orang berperilaku baik menyokong hidup. Jadi kehidupan sangga itu disokong oleh orang lain. Mereka tidak punya mata pencaharian, mereka tidak punya apa mencari nafkah ya, bekerja bukan ya, tapi penghidupannya disokong gitu ya, tidak menumpuk harta, tidak menyimpan harta. Mereka adalah para bijaksana, pemberi nasihat yang baik, senyap hening gitu ya, senyap hening. Jadi apa istilahnya, kalau di kitab komentar bilangnya istilahnya dhamma-dhamma yang diberikan itu ya ibarat di malam hari yang sunyi sepi ya, ada suara apa guntur gitu ya. Jadi dhamma itu mereka memberikan nasihat ibarat dhamma yang menggemparkan lah ya, seperti suara halilintar di malam yang sunyi senyap gitu. Luar biasa gitu ya, dhamma nasihat atau dhamma-dhamma yang diberikan dari Pak Sangga ini ya. Kemudian lanjut lagi ya, Matali, para dewa bermusuhan dengan para asura, juga orang-orang satu sama lain. Ya, ya kan tadi disinggung ya. Dewa ini terutama Tawatingsa ya selalu bertempur dengan asura ya. Sangga ini sebaliknya tidak bermusuhan di antara yang bermusuhan, reda di antara yang beringas, tidak mencengkeram di antara yang mencengkeram. Aku memuja mereka, Matali. Ya, jadi kualitas-kualitas yang Sangga
mempunyai inilah ya, tidak apa meninggalkan kehidupan rumah tangga ya, tidak apa bukan tujuannya untuk mengumpulkan kekayaan ya kan, mereka memberikan dhamma, inilah yang dihormati oleh Saka. Kalau demikian, Saka punya keyakinan nggak terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha? Punya sadar nggak? Nah, otomatis jelas ya, punya. Gitu. Ya. Kemudian selain itu ya, selain itu, nah ini menarik ini. Ada lagi di sutra yang lain, ya Gahatha Wandana Sutta. Gahatha ini perumah tangga, gitu. Ya. Nah ini sama kisahnya, Saka mau pelesiran, ya kan, panggil kusirnya mau pergi turun dari istana sebagai penghormatan dan menyembah segala penjuru. Ya. Lalu para biku, ya Matali sang kusir ini sudah ceramahnya, ya, berkata kepada Saka dalam syair, semuanya dengan rendah hati menyembah engkau, ya. Mereka yang ahli dalam tiga weda, ya, Tewija. Semua khatya di bumi, 4 raja dewa dan 30 yang agung di dasa, ya. Lalu Anda Saka, siapakah Yaka yang engkau puja? Ya, Saka, kamu menghormat, Anda menghormat 4 penjuru, Anda raja, tapi kok menghormat yang lain? Gitu, ya kan? Seharusnya apa orang-orang lain ya yang ahli Tewija. Tewija di sini sebenarnya kadang-kadang ada arahat yang disebut dengan Tewija, memiliki 3 pengetahuan. Tapi dalam konteks ini lebih tepat, ini menurut Biku Bodhi juga ya, 3 Weda. Mereka, saya juga cenderung lebih setuju lah inilah ya. Jadi para Brahmana, para Khatija, ya 4 raja dewa, ini semuanya menghormat kepada Saka. Dan dewa-dewa 30, sebenarnya ini mungkin bisa 30, tidak dasa ya, kalau secara harfiah tidak dasa itu T-nya jadi Ti gitu ya, tidak dasa ya 33. Artinya jadi di Tawatingsa itu kan Saka sebagai pemimpin di antara rekan-rekan yang apa unggul yang lain ya, yang ada jumlahnya 33 gitu juga ya, tapi ya kita ikutin harfiahnya tidak sah 30 yang agung ya, artinya para Brahmana, Khatija, para apa Raja Dewa Catumarajika dan 33 atau 30 dewa-dewa di Tawatingsa yang lain menghormat Anda. Anda menghormat siapa gitu, ya kan? Yaka yang kau Yaka ini ya mungkin makhluk halus lah ya. Siapa mungkin dewa, siapa dewa yang lain yang Anda hormati gitu. Ya. Nah, ya ini yang menarik nih. Nah, jawaban Saka ya, mereka yang ahli dalam 3 Weda, semua Khatija, satu Maharajika raja ya kan, satu Maharaja ya, dan Tidasa, dewa-dewa yang lain memujaku. Namun, aku menghormati mereka yang memiliki moralitas sila sampana, nah, yang telah lama terkonsentrasi cira rata sama dengan kehidupan suci sebagai tujuan. Nah ini masih tapi tidak spesifik disebutkan apa ya siapa, tapi ini ya termasuk sangga lah gitu ya, sangga yang sempurna moralitas keduniawian dengan kehidupan suci sebagai tujuan ya. Matali. Nah, selain ini ya, tadi kan Buddha Dhamma Sangha, ada juga aku memuja atau menghormat para perumah tangga pelaku jasa kebajikan. Gata, punyakara, pelaku kebajikan, ya kan? Perumah tangga yang melakukan jasa kebajikan. Umat-umat awam bermoral, silawanto, upasaka, para upasaka, upasika termasuklah ya. Apa yang menjaga moralitas, yang menjaga sila, yang dengan benar menyokong istri. Nah, itu ya Saka ini kan beliau ini termasuk orang yang setia kepada Suja ya, yang maklum lah masih dewa kan gitu kan ya. Jadi Saka sendiri juga menghormati orang-orang para perumah tangga yang menjaga moralitasnya gitu. Ya, nah, ini menarik ini ya. Biasanya kita mungkin kalau ada sosok dewa yang tinggi ya, terutama orang-orang Chinese ya, sembayangnya kepada apa sosok dewa tersebut yang dianggap penguasa. Ini terbalik ya, malahan dewa tersebut, sosok pemimpin dewa tersebut menghormati orang biasa, tapi bukan orang yang biasa-biasa saja, orang yang biasa menjaga
moralitas yang banyak melakukan kebajikan. Gitu. Ya, ini menarik ini ya. Nah, oke. Nah, oke. Nah, tadi udah ya. Mungkin kita 15 menit lagi lah ya, cukup ya. Sampai jam 9 ya tadi ya. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi di suta yang lain. Kita mau lihat ya, kita mau lihat karakter dari si kakak ini, beliau ini ya. Para biku, ini dari mana Saka memperoleh nama-nama yang lain ya. Tadi kan Sada ya. Sekarang coba para biku ini di Suta Sakanama Suta, nama nama dari Saka, Suta tentang nama dari Saka. Para biku di masa lampau Saka Raja para Dewa adalah seorang manusia. Ia adalah seorang Brahmana muda bernama Magha. Ya, karena itu dipanggil Magawa. Nah, ini kisah ya, menarik nih kisahnya itu ya. Nah, tuh, beliau gimana ada bagaimana dari seorang manusia bisa menjadi seorang saka ya, seorang pemimpin para dewa, apa yang beliau lakukan, bagaimana dengan empat istrinya ya, bagaimana bisa jadi bertempur dengan Asura. Nah, ini di Magawatu ya, kalau tadi Jataka Takata ya kalau nggak salah tadi ya. Nah, jadi beliau ini dipanggil kadang-kadang dipanggil Magawa karena pernah di waktu jadi manusia namanya Maga. Gitu, ya. Yang kedua, para biku di masa lampau Saka Raja para Dewa adalah seorang manusia yang memberikan dana di kota ya, dia sering berdana lah misalnya. Makanya dia disebut dengan Purindada. Pure Pure Adada, Adasi. Nah, Pure kalau di kita komentar ya, Pure Adasi, ya berdana di kota-kota gitu. Ya. Nah, ini kan sesuai kualitasnya punya caga, ya kan? Nah, yang ketiga, bagaimana Saka bisa memperoleh nama Saka? Di masa lampau, Raja para dewa adalah seorang manusia yang memberikan dengan penuh penghormatan Sakaca. Nah, jadi beliau bukan hanya sekedar berdana, tapi penuh dengan penghormatan, dengan penuh pengertian juga. Artinya ketika berdana, beliau sungguh-sungguh berdana gitu loh. Ya, penuh penghormatan, bukan dengan embel-embel, bukan mengharapkan ya mungkin imbal balik ya, tapi ya tulus berdana dengan penuh penghormatan. Ya, makanya disebut sakaca ya, penuh penghormatan disebut saka. Oke, nah nama lain dari Saka adalah Wasawa, ya Wasawa. Para biku di masa lampau Raja para Dewa adalah seorang manusia yang memberikan rumah peristirahatan, ya berdana rumah awasatang, ya rumah peristirahatan, ya ini juga ada nanti di Magawatu itu kisah mengenai maga. Karena itu ia disebut dengan panggilan lainnya Wasawa, ya. Para biku, raja, para dewa memikirkan 1.000 makna dengan sekejap. Nah, ya, kan? Sah sampai atanang muhutena cinteti, ya. Dia berpikir muhutena dengan sekejap, gitu ya, 1.000 makna, 1.000 arti, gitu ya. Karena itu disebut sahasaka, bermata 1.000, ya. Jadi kalau di kitab komentar orang-orang menanyakan ini apa dalam sekejap hal ini bisa dijelaskan. Nah, sekejap dengan berbagai makna gitu. Ya. Jadi ya bijaksana lah ya. Kan tadi kalau berkumpul di Sudama Hall ya di aula Sudama itu para dewa berdiskusi banyak meminta petunjuk kepada Saka juga gitu. Nah, beliau sekejap bisa menjabarkan, bisa menerangkan. Makanya disebut Sahasaka bermata 1.000. Yang selanjutnya beliau juga dipanggil dengan Sujampati. Sujapati, pati itu suami, ya kan? Para biku istri Saka adalah gadis Asura bernama Suja. Oleh karena itu ia disebut Sujampati, suami si Suja. Suja ini yang tadi ya, putrinya Wepaciti, ya, putri Asura, tuh, ya, gadis Asura, ya, putri Asura, ya. Nah, yang selanjutnya para biku, Saka Raja para dewa membangun kerajaan, menguasai, memimpin para dewa Tawatingsa. Oleh karena itu ia disebut Raja para dewa.
Saka Dewa Namindo. Nah, Sako Dewa Namindo, Sako, Saka. Ya, ini cuma apa ya? Bahasanya, tata bahasanya ya. Saka Dewa Namindo atau Sako Dewa Namindo, ya, karena beliaulah yang membangun kerajaan Tawatingsa, menguasai, memimpin para dewa Tawatingsa, ya. Dari sini kualitas Saka, beliau memiliki sila, beliau memiliki cagam, beliau memiliki panya, gitu ya. Ketika bahkan sebelum jadi Saka, gitu. Oke. Nah, ini mungkin suta terakhir ya, masih 10 menit, oke lah, ya. Nah, ini panjang juga, tapi mungkin saya ringkas lah ya, saya ringkas saja gitu ya. Nah, jadi kan tadi pernah disinggung ya, Saka ini sering bertempur dengan para Asura, para dewa Asura gitu ya. Nah, apa terutama dengan Wepaciti. Ya, Wepaciti mertuanya ini ya, mertuanya. Salah satu alasannya ya karena putrinya diculik juga ya sama si Saka ini untuk diperistri gitu ya. Jadi pada saat sering bertempur, kemudian satu ketika ya Wepaciti ini salah satu raja Asura menantang kepada Saka ya. Jadi kan kita sering bertempur ya, istilahnya bertempur fisik lah ya. Kalau sekarang kita bertempur silat lidah lah istilahnya ya. Ditentukan oleh nasihat yang diucapkan dengan baik. Nah, Saka setuju ya, biarlah kemenangan ditentukan oleh nasihat yang diucapkan dengan baik. Ya, kemudian mereka membentuk satu juri lah ya, panel hakim juri, ya kan. Juri ini yang akan memastikan apa yang diucapkan dengan baik dan apa yang diucapkan dengan buruk. Kalau yang baik menang, yang buruk kalah, gitu. Ya. Kemudian Wepaciti berkata kepada Saka ya, ucapkan sebuah syair Raja para Dewa. Ya, Saka membalas, nah Wepaciti Anda lebih senior dari saya, ucapkanlah Anda duluan lah. Gitu. Ya, ucapkanlah sebuah syair. Nah, lebih banyak lagi melepaskan kemarahannya jika tidak ada seorang pun yang melawannya. Karena itu, dengan hukuman drastis, sang bijaksana seharusnya mengendalikan si dungu. Ya, artinya apa? Jika seseorang bermusuhan dengan orang lain, misalnya ya, orang itu marah-marah, gitu ya, harusnya dihukum yang tegas. Harusnya dihukum yang tegas, gitu. Ya kan? Kalau nggak dihukum, dia ngelunjak, istilahnya, gitu ya. Dia akan tambah banyak ngelunjak, gitu. Ya, harusnya dihukum dengan tegas. Dia marah-marah, ya kita harus lebih marah lagi. Dia marah satu kata, ya kita harus marah dua kata, istilahnya, gitu kan. Daripada ngelunjak, gitu ya. Nah, ketika hal ini diucapkan oleh si Wepaciti, para Asura bersorak, tepuk tangan. Iyalah, anak buahnya kan, gitu ya. Apa lebih apa support rajanya lah, Wepaciti, ya kan. Kemudian Wepaciti berkata kepada Saka, sekarang giliran Anda, ucapkanlah sebuah syair Raja para Dewa. Ya, Saka menjawab, ini adalah pemikiranku, ini adalah gagasanku ya. Cara untuk melawan si dungu yang marah-marah tadi, ya kan? Ketika seseorang mengetahui bahwa musuhnya marah, ia harus dengan penuh perhatian mempertahankan kedamaian. Lah, kok terbalik gitu ya? Tadi Wepaciti bilang, ya menurut dia, ada orang marah-marah, kita harus lebih marah lagi gitu. Tapi kalau menurut Saka, kita harus tenang, mempertahankan kedamaian, gitu, penuh perhatian. Ketika Saka mengucapkan syair ini, para dewa supporternya dari Saka bersorak, ya, tapi Asuranya diam, kebalikannya yang tadi, gitu ya. Kemudian Saka mempersilahkan kepada Wepaciti ya, ucapkanlah sebuah syair Wepaciti. Oke. Ah, Wepaciti membalas, aku melihat ini nggak sempurna, cacat, ya. Oh, Wasawa. Nah, ini panggilan lain dari Saka. Dalam melatih menahan kesabaran, ya, si Dungu berpikir engkau sebagai yang menahan sabar karena takut. Si Dungu ini, si tolol ini akan lebih jauh lagi mengejarmu.
seperti yang dilakukan sapi kepada seseorang yang melarikan diri. Nah, apa maksudnya? Kalau ketemu lawan yang marah-marah, kalau kita bersabar, ya kan? Kalau kita tidak membalas gitu ya dalam melatih ini, ya dia akan lebih jauh lagi marahnya gitu loh. Ya kan? Kalau kita nggak tegas ya dia akan lebih jauh marahnya. Seperti sapi yang mengejar seseorang gitu. Nah, supporternya Wepa Citi tepuk tangan gitu ya, bersorak gitu ya, mendukung rajanya. Jadi kemudian Wepa Citi berkata kepada Saka gitu ya, ucapkanlah sebuah sayur, silakan Anda balas gitu. Ya. Nah, jadi apa isinya tadi, kalau kalau Anda diem-diem aja menahan sabar ya nanti dikira takut gitu loh. Nanti dikira takut ya kan, dia akan semakin melunjak gitu, ya. Nah, apa jawaban Saka? Biarlah apakah ia berpikir atau tidak berpikir, ini orang takut gitu ya. Di antara tujuan yang berujung berpuncak dalam kebajikan seseorang, kebaikan seseorang, tidak ditemukan yang lebih baik daripada kesabaran. Paramang kanti, kesabaran itulah yang tertinggi dalam kebajikan seseorang. Ketika seseorang memiliki kekuatan dengan sabar menghadapi yang lemah, mereka menyebutnya kesabaran tertinggi. Ya, yang lemah harus selalu sabar. Ya, jadi orang-orang yang bersabar sebenarnya memiliki kekuatan, kekuatannya menghadapi orang-orang yang marah. Ya, jadi bukan lemah, bukan takut. Sebenarnya dia malah kuat gitu loh, kuat menahan amarah gitu ya. Bukan kekuatan dikatakan kekuatan. Hal tersebut merupakan kekuatan yang hal tersebut kekuatan yang merupakan kekuatan si dungu. Jadi si dungu yang marah-marah berpikir dia kuat. Gitu ya kan. Tapi sebenarnya bukan. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mencela seseorang yang kuat karena dijaga oleh dhamma. Ya, seseorang yang bersabar itu bukan tanpa kekuatan, bukan takut, bukan lemah, tapi karena menjaga dhamma, menjaga hal-hal yang wajib, dan kesabaran itu dikatakan paramang, yang tertinggi, yang terunggul gitu ya. Nah, terus seseorang yang membalas seseorang pemarah dengan kemarahan dengan cara demikian, ini masih jawaban Saka ya, membuat segala sesuatu lebih buruk bagi dirinya sendiri. Nah, tanpa membalas seorang pemarah dengan kemarahan, dia memenangkan pertempuran yang sulit dimenangkan. Ya, ia berlatih demi kesejahteraan kedua belah pihak, kesejahteraannya sendiri dan orang lain. Ketika mengetahui bahwa musuhnya marah, ia dengan penuh perhatian mempertahankan kedamaiannya. Jadi artinya kalau berhadapan dengan orang yang marah-marah, ya, yang dianggap tadi si tolol, si dungu itu ya, harusnya mempertahankan kedamaian. Dengan begini, dengan mempertahankan kedamaian dengan sabar, ini adalah berlatih demi kesejahteraan diri sendiri dan orang lain juga, si musuhnya juga, gitu, lawannya juga. Ketika menyembuhkan kedua belah pihak untuk dirinya sendiri dan orang lain, orang-orang yang menganggapnya dungu adalah tidak terampil dalam dhamma. Ya, jadi orang-orang boleh aja berpikir ini bodoh, kok nggak balas, kok nggak lawan gitu ya, menjaga kesejahteraan dirinya sendiri dan pihak lain. Nah, ketika para biku ya, Saka Raja para dewa mengucapkan siasat ini, supporternya kembali bersorak mendukung Saka. Kok supporternya ini ya, Saka dewa. Ya, kemudian jurinya ya ditunjuk oleh para dewa dan para asura berkata, siap hukuman dan kekerasan, karenanya menyebabkan konflik perdebatan dan perselisihan. Ya, tetapi syair-syair yang diucapkan oleh Saka, raja para dewa dari konflik, bebas dari perdebatan, bebas dari perselisihan. Nah, siapa yang menang? Yang satu menyebabkan konflik, yang menyebabkan kekerasan, yang satu menyebabkan kedamaian. Dengan dua metode tadi, yang satu bersabar, yang satu malah lebih keras, gitu ya. Yang menang adalah Saka para dewa, raja para dewa ya, telah menang melalui nasihat yang diucapkan dengan baik. Ya,
Demikianlah para biku, Saka Raja para dewa menang melalui nasihat yang diucapkan dengan baik. Nah, ini karakter dari Saka juga, ya luar biasa ya. Beliau seorang yang sabar, gitu ya. Beliau punya keyakinan. Beliau tadi menjaga moralitas, ya. Nanti mungkin di pembahasan selanjutnya beliau juga belajar kepada Buddha, ya. Dan beliau punya kedermawanan yang luar biasa, baik dari kehidupan lampaunya, gitu ya, dan punya kebijaksanaan, selalu di apa ya dianggap pemimpin, ditanya-tanyain oleh para dewa lainnya, ya. Jadi pas 8:30, saya pikir pembahasan saya cukup ya sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi lah ya, bisa menambah keyakinan, bisa Saka ini bisa jadi panutan juga ya, bisa jadi apa contoh juga, dia jadi bahan perenungan, bahan pengingatan supaya menimbulkan semangat ya, menimbulkan gelora ya, tadi ya gairah dalam belajar dan praktik dhamma. Oke, baik ya, mungkin waktunya saya kembalikan kepada Bu Bunga ya, saudari moderator. Terima kasih. Anumodana Bapak Sutrisno atas penyampaiannya yang sangat menarik ya, sangat menarik dan sekaligus menggugah gitu ya, tentang sosok seorang Saka ini. Boleh dibilang ini menjadi seorang panutan juga ya Pak Sutrisno ya, bagi kita para umat Buddha untuk mengembangkan moralitas, memurnikan batin kita juga, dan membuat kebajikan-kebajikan yang lainnya. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya, Ya, karena silakan. di sini ternyata sudah ada yang raise hand ini dari Pak Henry ya. Baik, langsung saja kepada Pak Henry. Saya unmute ya, silahkan menyampaikan. Mohon maaf, suaranya kurang terdengar, Pak Heri. Tapi belum ya, belum kedengaran. Apakah bisa? Iya, mohon maaf Pak Heri, mungkin pertanyaannya bisa ditaruh di kolom komentar ya Pak Heri ya, karena tadi kurang begitu terdengar. Oke, sebentar, saya lihat dulu di ada pertanyaan dari Pak Bobi Sandi. Namo Buddhaya Pak. Selamat malam, mau bertanya, apakah dengan menjalankan sila, samadhi, dan dana dapat membuat seseorang terlahir di alam dewa? Silahkan Pak Sutrisno. Baik, ini saya lihat juga ada pertanyaan kedua sama ya dari Pak Bobi ya. Apakah Yes. Tusita termasuk alam dewa tingkat tinggi ya? Oke lah, ya. Baik, nah ya malam Pak Bobi, pertanyaannya bagus sekali. Ya, seperti yang pembahasan tadi ya, seseorang yang memiliki kualitas sada sila, nah ada silanya kan, kemudian apa suta, saga dan panya, ya. Ketika di hari uposata, di uposata sila itu orang ini berpikir dia punya hal yang seperti ini gitu. Jadi bukan hanya mengingat. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Tadi harusnya saya singgung. Bukan hanya mengingat, bukan hanya merenungkan, bukan hanya membayangkan, ya kan? Bukan hanya sekedar mengingat gitu. Tapi dia sendiri punya, para dewa tersebut juga punya. Jadi kualitasnya yang sama. Dengan modal inilah para dewa itu atau manusia-manusia atau makhluk-makhluk terlahir di alam dewa. Nah, ya punya sila betul, punya samadhi betul, banyak berdana juga betul. Nah, dengan modal seperti inilah akan terlahir di alam dewa. Nah, gitu ya. Tapi jangan lupa, jangan apa ya, jangan jangan terlena lah gitu ya. Ini sebenarnya nanti pembahasan di pertemuan berikutnya. Jangan terlena, itu alam dewa itu bukan
last stop, pemberhentian terakhir, tujuan terakhir bukan gitu ya. Tapi hal ini direnungkan, diingat untuk menimbulkan semangat. Orang yang praktek akan kita sering mendengarkan karma baik hasilnya baik gitu kan. Buktinya apa gitu. Banyak juga orang-orang yang kita kenal perilakunya baik tapi kok kayaknya nasibnya kurang beruntung gitu loh. Ya kan? Kok bisa begitu? Tapi sebenarnya bukan demikian ya. Jadi apa hal ini dengan mengingat hal-hal seperti ini ya kan Sang Buddha bilang ada yang terlahir di alam dewa hasil dari perbuatan-perbuatan bajik, hasil dari sila samadhi, dana, panya, ya caga juga, suta juga, pembelajaran juga, ya kan. Hal-hal yang baik ini akan menghasilkan sesuatu yang baik, memberi buah yang baik. Ini yang menimbulkan semangat, ya kan. Kadang-kadang kita kan ya wajar lah ya di banyak rintangan, banyak godaan gitu ya dalam perjalanan belajar dan praktek. Nah, kalau ada sesuatu yang membuat semangat ini pantas untuk diingat gitu ya. Nah, ini kira-kira. Kemudian apakah Tusita termasuk alam dewa tingkat tinggi? Ya, lumayan tinggi lah ya kan. Kita tahu ada yang pertama satu Marajika ya kan, alam empat raja dewa. Kemudian di atasnya ini ya ada Tawatingsa. Nah, ya, itu alam dari tokoh kita ini, Saka, ya kan. Di atasnya Saka ada Yama ya, Yama, nah, alam dewa Yama, ya rajanya namanya Suyama. Kemudian ada lagi Tusita ya, Tusita raja dewanya Santusita. Ya, ini mantan ibundanya Pangeran Siddhartha, ya kan Santusita. Di atasnya lagi, nah di atas Tusita masih ada lagi Nimanarati, ya alam para dewa yang apa ya mereka punya kan masih dalam alam nafsu indera ya mereka masih punya keinginan begitu ingin sesuatu dengan sekejap muncul. Nah ini Marati spesifik gitu, ya. Kemudian Paranimita Wasati ya alam Kama Sugati ya alam apa kebahagiaan indrawi lah ya. Yang paling tinggi itu adalah Paranimita Wasawati. Nah, jadi dari satu Marajika, kemudian Tawatingsa, Yama, Tusita. Nah, Tusita itu lebih tinggi lah ya. Kemudian Nimalarati, Paranimita, Wasawati. Ya, jadi kenapa disebut tingkat lebih tinggi ya? Karena kalau saya baca di kitab komentar ya itu lebih halus, kebahagiaannya lebih halus dan lebih tinggi, lebih bahagia ya jasmaninya otomatis juga lebih halus gitu ya kan dan semakin tinggi alamnya kan dewa kan masih banyak keinginan-keinginan gitu ya makin cepat terpenuhi keinginan-keinginannya gitu ya kira-kira seperti itu jawabannya ya oke baik makasih. Baik, terima kasih Bapak Sutrisno atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Guru. Namo Buddhaya, Romo. Saya pernah mendengar Saka telah meraih Sotapana. Apakah benar? Jika iya, apakah Saka masuk sebagai sangga 4 pasang makhluk suci atau Saka sebagai Dharmapala saja? Oke Bagaimana baik penjelasannya, Bapak? ya betul ya jadi ini artinya pertanyaan untuk Saka yang ada sekarang gitu ya ya benar. Kan tadi ada Saka juga sebagai status ya kedudukan gitu ya kan. Apakah Saka yang sekarang sudah jadi Sotapana? Ya betul ya. Jadi tadi kan ada apa ya disinggung Pandu Kambala Sila Asana gitu ya. Singgasana si Saka ini satu ketika jadi panas gitu ya. Terus apa ciri-ciri tubuhnya ini menurut komentar sih ya kita komentar ya auranya berkurang itu cahaya kedewaannya berkurang kemudian dari ketiaknya berkeringat kemudian mahkota bunganya itu layu ya kan pakaiannya jadi lusuh nah ini tanda-tanda beliau mau meninggal gitu loh dari alam dewa Tawatingsa buru-buru ketemu Sang Buddha
ya, kemudian dikotbahkanlah ya yang tertentu dalam Sakapan Hasuta di Ganikaya 31 kalau saya nggak salah ya, Sakapan Hasuta lah ya. Nah, setelah selesai khotbah, maka yang sekarang ini menjadi eh, seorang Sotapana, mencapai tingkat kesucian Sotapana. Ya, tapi ya belum selesai, masih harus meneruskan perjalanan. Nah, apakah Sangga termasuk seorang Sotapana ini termasuk 4 pasang makhluk suci? Nah, benar. Kalau dikategorikan sebagai 4 pasang makhluk suci. Nah, ya, jadi ada Sotapati Magapala, Sakadagami, ya, Magapala, Anagami Magapala, dan Arahata Magapala. Salah satu, apakah termasuk salah satu ini? Ya betul, ya. Kalau udah seorang Sotapana, setelah selesai belajar kepada Buddha, menjadi seorang Sotapana termasuk kepada Arya Sangga. Nah, ini Arya Sangga apa? Artinya Arya Sangga dalam konteks yang luas, pengertian yang luas, gitu ya. Tapi kalau apakah termasuk sangga dalam pengertian sangga yang ditabiskan, ya, yang melalui prosedural atau ditabiskan langsung oleh Sang Buddha atau melalui ditabiskan melalui oleh dalam prosedur sangakama atau upasampada, nah gitu ya. Ya enggak ya. Maka ini masih seorang sotapana yang bukan ditabiskan gitu ya. Jadi kalau Arya Sangga, iya betul ya, seorang sotapana, tapi apakah Sangga yang ditabiskan? Ya bukan. Beliau kan masih sekarang masih ya, masih jadi raja dewa gitu ya, belum ditabiskan gitu ya. Nah itu kira-kira jawaban saya. Oh, apa namanya? Baik, terima Oh ya, ya itu kasih aja banyak. teman-teman. Ya, sama-sama. Materi PDF ya boleh. Saya bisa kirim kemana ya? Nanti bisa dikirim ke panitia saja, Pak, yang Oh ya, baik, menghubungi baik. Bapak. Iya, nanti bisa nanti supaya kami share ke audiens ya, Pak ya. Mohon Boleh, izin. boleh. Oh itu siapa? Siapa? Uh, Teddy ya, Teddy ya. Boleh iya, bisa ya. betul, betul, Nah, bisa. nah. Ini tadi ada private message dari Pak Heri-nya tadi. Oh ya, silakan Pak Heri. Bagaimana ketika seseorang gemar berdana, memiliki keyakinan terhadap dana, dan memiliki kebijaksanaan sehubungan dengan dana bahwa dana memang bermanfaat. Namun ia memiliki pandangan bahwa ada makhluk yang boleh dibunuh dan ada juga yang tidak boleh dibunuh karena mendapatkan pembelajaran dari yang bukan dhamma. Apakah masih bisa menjadi saka? Kemudian ini boleh 2 pertanyaan langsung ya Pak Boleh, Sutrisno boleh, ya? boleh. Ya. Boleh. Bagaimana pula dengan Alaraka Lama dan Udaka Ramaputra yang terlahir di alam Brahma? Apakah memiliki 5 kualitas ini secara lengkap? Begitu, Pak Sutrisno. Oh ya, baik. Tadi yang pertama, apakah dia kalau sering berdana tapi punya pandangan salah lah, udah pasti ya kan? Ada yang boleh bunuh, ada yang boleh tidak dibunuh, terutama mungkin binatang ya kan. Nah itu. Nah, kalau di salah satu suta ya, di salah satu suta, Saka ini cinta kasihnya luar biasa ya. Satu ketika beliau setelah berperang ya, saya ringkas saja ya, setelah berperang beliau putar balik, mungkin kalah ya waktu itu ya, putar balik sama Matali ya, dengan keretanya pergi ya. Jadi melewati satu hutan ya, satu hutan atau satu taman. Di taman itu beliau mendengar ada suara-suara supana ya, jadi sejenis burung surgawi lah ya, yang baru lahir gitu loh, ya kan. Nah, kalau nanti beliau dan rombongannya pergi rame-rame kan bisa keinjek ini, ya kan, burung-burung yang baru lahir ini. Nah, beliau kemudian eh, bilang sama kusirnya, kita stop aja di sini, kita putar balik lah, jangan lewat rute ini, gitu, ya kan? Demi menjaga supaya anak-anak burung ini yang baru lahir ini nggak terinjak, bisa mati ini. Jadi beliau nggak memikirkan diri sendiri, jangan-jangan nanti dikejar Asura kan gawat gitu ya. Tapi demi melindungi anak-anak burung surgawi ini, beliau
nggak apa-apa, kita cari rute lain, biarin dikejar gitu ya. Tapi akibatnya apa? Para asura ini melihat, loh, tadi Saka arahnya ke sono. Sekarang kok berbalik? Wah, dia pasti udah dapat backup ini. Ya gitu ya. Para asuranya malah jadi takut. Tadinya kabur, kok sekarang malah berbalik. Ya, asura itu malah pergi sendiri gitu loh. Wah, ini kita kalau Saka dapat backup kan kita kalah gitu ya. Nah, berbalik. Nah, jadi intinya Saka ini kalau punya apa jadi pemimpin ini punya rasa kasih sayang ya, cinta kasih yang luar biasa ya. Bukan tidak apa untuk kepentingannya sendiri ya, nantinya bertempur kan bisa kalah, bisa ditangkap sama si Asura ya gitu. Tapi demi anak-anak burung yang baru lahir, beliau berkorban lah gitu. Tidak takut lah gitu ya. Ini salah satu kualitas yang dimiliki oleh Saka ya. Jadi orang yang berpandangan salah bisa jadi raja para dewa nggak? Kalau menurut saya tidak bisa kalau melihat dari sini gitu kan. Contohnya dari si Saka ini gitu ya. Nah, bahkan kepentingan dirinya sendiri juga demi membunuh itu nggak akan dilakukan gitu. Demi kepentingan sendiri membunuh demi kepentingan sendiri nggak akan dilakukan. Nah, kalau jawaban saya tidak ya memiliki pandangan salah. Bahkan orang yang memiliki pandangan salah bukan bukan hanya tidak akan jadi raja para dewa, bahkan kemungkinan besar masuk ke alam-alam yang rendah gitu ya, alam-alam yang rendah akibat perbuatannya gitu. Ya. Oke, itu Ferry. Nah, Baik, semoga ya, menjawab ya Pak Heri ya. ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Pak Guru. Ketika kita bertrisarana, apakah Sangga Biku atau Arya Sangga sebagai perlindungan? Oh, ya. Baik. Silahkan Pak Sutrisno. Ya, ini jawab apa pertanyaannya bagus ya, ringkas tapi maknanya sangat mendalam ini ya. Ketika kita mengucapkan Tisarana ya, kita bertekad berlindung kepada Tisarana, apakah itu sebagai kepada apa Arya Sangga atau Samuti Sangga lah ya, Sangga para biku yang biasa ya. Jawaban ringkasnya eh, kepada Arya Sangga. Kenapa? Kenapa ya? Budang Saranang Gacami ya, aku pergi berlindung kepada Buddha. Kenapa? Karena Buddha yang menuntun kita bebas dari sangsara. Nah, ini ringkas saja lah jawabannya ya. Menuntun kita bebas dari penderitaan yang tidak berakhir, ya, berputar-putar. Dhamma adalah petunjuk beliau yang yang kalau kita pelajari dan praktekkan akan membawa kita terbebas dari sangsara, ya kan? Sangga adalah murid-murid beliau yang setelah belajar, setelah praktek, setelah melaksanakan petunjuk Buddha, terbebas dari sangsara juga. Poinnya, ketiga sarana inilah berhubungan dengan pembebasan dari penderitaan, pembebasan dari sangsara, gitu ya. Otomatis Buddha yang telah terbebas dari sangsara, yang memberi petunjuk melalui Dhamma, siswa-siswa beliau yang disebut dengan sangga itulah apa bukti, ya kan, dan juga panutan dan juga eh, sumber kita belajar, ya, sumber kita belajar Dhamma, ya kan. Petunjuk Sang Buddha kan diwariskan turun temurun, ya kan, dari zaman Buddha sampai zaman sekarang melalui sangga juga, ya kan, yang terbukti sudah merealisasi pembebasan dari sangsara. Inilah yang dinamakan perlindungan, bebas dari penderitaan. Di satu sisi masih menderita, putar-putar menderita di sangsara, di satu sisi udah selamat, udah terlindungi. Nah, ini makna perlindungan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita berlindung, artinya kalau kita mau pindah dari sisi yang menderita ke yang terlindungi, ya kita mencontoh yang Arya Sangga yang sudah bebas, yang sudah selamat. Nah, jadi ketika kita bertekad
melaksanakan pelindungan, nah pergi berlindung, nah itu otomatis kepada Arya Sangga. Tapi peran dari Sangga Samuti ya, Sangga konvensional, Sangga yang belum Arya juga besar karena dari mereka lah kita bisa belajar dan mereka juga suatu hari, suatu saat ya, entah kapan sih ya, akan menjadi Arya Sangga. Nah, jadi kita menghormat, kita juga belajar, kita juga memuja, memuja artinya menghormat ya. Kita juga menyokong Sangga yang bukan Arya Sangga, tapi dalam makna sarana pelindungan adalah Arya Sangga. Karena mereka lah contoh yang berhasil dan dari mereka lah turun-temurun juga ya sampai Samuti Sangga sampai kepada kita jalan yang membawa kepada pelindungan gitu ya. Nah, oke, tadi ini sorry ya ini itu kira-kira jawabannya ya. Semoga bisa menjawab. Sorry tadi ada pertanyaan Pak Heri lagi ya yang mengenai Alara ya. Tadi lupa dijawab Iya, gitu betul. ya. Nah, ini di chat ya. Pas saya buka apa namanya, bagaimana pula dengan Alara Kalama dan Udaka Ramaputa yang terlahir di alam Brahma, apakah memiliki 5 kualitas ini secara lengkap? Menurut saya iya, ya memiliki 5 kualitas ini ya, punya keyakinan, tentu saja keyakinannya bukan kepada Buddha Dhamma Sangga ya, tapi mungkin keyakinan kepada gurunya, guru Alara Kalama atau Udaka kan mereka punya guru juga gitu kan, atau keyakinan kepada metode yang dilaksanakannya. Tentu saja mereka punya moralitas, ya kan, punya kedermawanan, mereka pembelajaran adalah dan kebijaksanaan. Ya tentu saja, karena berdua ini ya sudah mencapai alam bahkan bukan alam dewa lagi, alam Brahma gitu ya, yang lebih ya katakanlah lebih tinggi dalam tanda kutip. Kalau dewa itu masih menyukai kesenangan indrawi, mereka bahkan sudah di atas kesenangan indrawi. Hanyanya malah lebih tinggi lagi gitu ya. Cuma sayang belum muncul seorang Buddha gitu ya di zaman itu masih ber, masih terlibat dalam sangsara walaupun di alam yang lebih tinggi gitu ya. Apakah punya kelima kualitas ini? Iya, menurut saya iya. Cuman ya referensinya juga nggak banyak sih ya mengenai kedua guru Bodhisatta ya, Petapa Gotama ini. Nah, apakah punya? Ya punya gitu ya. Cuman sadarnya apakah kepada Buddha Dhamma Sangga? Mungkin tidak, kan Buddhanya belum ada. Dhamma apalagi, Sangga apalagi gitu. Ya kan? Nah, oke. Ya, Nah, cukup ya, gitu baik. ya. Terima kasih banyak Pak Sutrisno atas penjelasannya. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Irwan. Apakah Dewa Saka tidak ingin mencapai Nibbana karena takut kehilangan kedudukan sebagai Raja para Dewa? Wah, bagus nih Pak pertanyaannya nih. Mohon penjelasannya Bapak. Jadi kalau apa ya, mungkin sebelum ketemu dengan sama Sang Buddha, ini ceritanya berarti Saka yang ada sekarang gitu ya, bukan Saka yang Bodhisatta ya. Sebelum ketemu sama Sang Buddha, beliau masih punya ketakutan, ya kan? Masih ingin permanen lah di alam dewa, masih punya keinginan jadi pemimpin para dewa, ya sehingga kadang-kadang menggoda petapa yang kira-kira bakal jadi saka lagi gitu, ya kan? Nah itu. Tapi setelah ketemu dengan sama Sang Buddha, ya beliau menjadi Sotapana. Nah kan Sotapana itu dikatakan maksimal 7 kali, ya kan? Nah, maksimal 7 kali akan merealisasi ke arah hataan gitu ya. Walaupun kadang-kadang masih lengah, kadang-kadang ya ada kisah juga ya setelah mendengar khotbah Sang Buddha beliau balik Tawatingsa malah cari hiburan ya, nonton pertunjukan dari acaranya bidadari-bidadari gitu ya. Terus diperingatkan oleh Bante Moggallana gitu ya, ditegur lah gitu ya. Walaupun kadang-kadang lengah gitu ya. Jadi bukan karena tidak ingin mencapai nibbana sebenarnya ya, tapi ketika beliau belum ketemu sama Sang Buddha, belum belajar, beliau takut kedudukannya
hilang ya bukan karena ingin apa tidak ingin mencapai ini karena ya kemelekatan lah ya wajar masih dewa ya ini tadi kan kita singgung ya bukan tujuan akhir masih berada di alam yang bisa mengkondisikan kemelekatan juga ya kan bisa mengkondisikan kita lebih panjang lagi di sangsara gitu ya kan bukan tujuan akhir tapi makanya di awal kan kita apa tekankan dulu ya kan ini untuk menimbulkan semangat ya supaya praktiknya lebih kuat belajarnya lebih kuat lagi karena ada gairah ada semangat ini ada bukti gitu ya nah jadi apakah karena tidak ingin mencapai di mana bukan ya tapi apakah takut kehilangan kedudukan sebagai raja iya pernah iya gitu ya tapi setelah belajar kepada sama Sang Buddha ya Buddha Gautama beliau pasti akan merealisasi nibbana ya kan maksimal 7 kali gitu ya kira-kira jawaban saya oke makasih Ya, Anumodana Bapak Sutrisno untuk penjelasannya. Ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk ya Bapak ya. ya Ini terakhir nih Pak, saya minta Bapak untuk kasih closing statement ya sebelum nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjut ya Pak ya dengan part 2-nya ya. Karena ini masih part 1 yang ternyata sudah banyak pertanyaan juga dan keingintahuan dari teman-teman. Nanti mungkin di part 2-nya bisa jadi akan lebih banyak pertanyaan lagi gitu ya. ya silakan Oke, untuk closing statement-nya, oh sebentar ya, maaf oke Pak. Ini sepertinya ada satu pertanyaan lagi. Boleh ya Pak ya, oh sebelum ya, nanti ya ke silakan closing silakan statement, silakan satu lagi. Iya, dari Mbak Windy ya. Mau oh ya bertanya lagi, apakah Dewa Saka sama dengan Dewa Indra? Itu. ya nah Silahkan ini juga dijawab. ya ya menarik ini pertanyaannya apakah Dewa Saka sama dengan Dewa Indra betul nah tadi kan ada Saka Dewa Namindo Saka Dewa Naminda Dewa Nang artinya dari para dewa Indah ini dalam Pali ya dalam Pali ini adalah raja atau penguasa atau pemimpin. Nah, dalam Sanskerta ya juga ada dalam Brahmanisme lah katakan ada juga Dewa Indra dan ini memang Sanskerta secara ini dari Pali ke Sanskerta apa Sanskertanya dari Indah adalah Indra gitu ya. Nah, kadang-kadang banyak juga ya mungkin perkembangan zaman Dewa Saka ini dianggap Indra gitu ya. Tapi yang apakah sama ya itu kita nggak bisa bilang sama juga ya karena ya saya nggak belajar ya saya menelusuri dari sisi yang Brahmanisme atau katakanlah Hinduisme gitu ya. Tapi sepertinya yang Brahmanisme ini Dewa Indra ini kekal gitu. Dewa ini posisi yang selama-selamanya gitu ya. Tapi kan tadi kita udah bahas ya, Saka ini bukan satu sosok yang kekal selamanya. Ini cuma satu status, satu kedudukan. Beliau juga masih mengalami sangsara, masih panjang perjalanannya gitu. Makanya disebutkan ini tadi status ya. Kadang-kadang Saka ini hanya sebuah status gitu ya sebuah status saja bahkan Bodhisattva sendiri ya Sang Buddha sebelum jadi Buddha pernah katanya tadi 36 kali jadi pemimpin para dewa gitu ya kan dan kita tahu secara kosmologi Buddhis ya jumlah alam-alam jumlah cakrawala ya satu sistem dunia ini banyak nih ya tak terbatas sebenarnya itu dan di setiap sistem dunia ini ada sakanya, ada brahmanya gitu ya, ada alam-alam yang demikian itu sama banyak gitu ya. Jadi kalau ya di apa Brahmanisme sosok Indra ini adalah sesosok yang kekal, sebaliknya sosok Saka ya dalam Pali ini bukan sosok yang kekal gitu. Ini cuma satu kedudukan, di situnya tidak sama.
seperti itu ya. Tapi apakah penyebutannya Indah menjadi Indra? Ya benar, sama kalau gitu sama ya. Tapi bukan sosok yang seperti Indra yang ada dalam Brahmanisme itu. Nah, gitu ya. Ya, itu kira-kira jawaban saya. Oke. Anumodana Bapak Sutrisno atas penjelasannya. Ini sudah cukup ya. Untuk sesi tanya jawabnya kita sudahi dulu. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan, nanti akan ada sesi berikutnya Pak ya, part 2-nya. Ya. Nanti bisa ditanyakan di sesi berikutnya. Nah, saya akan meminta Pak Sutrisno untuk memberikan closing statement nih Pak, yang Oh ya, terakhir sebelum closing kita statement iya. ya. Ya, jadi pembahasan kita Saka ini cuman salah satu tokoh yang luar biasa juga ya, luar biasa. Kemudian patutlah kita menjadi panutan dalam hal eh, 5 kualitas ya, keyakinan, sadar, moralitas, pembelajaran, kedermawanan, kemudian kebijaksanaan. Salah satu panutan kita yang sepatutnya kita juga memiliki kualitas seperti itu. Nah, ya kan? Dengan memiliki kualitas seperti itu, kita akan sampai pada tujuan akhir, bebas dari penderitaan. Jadi yang disebut tujuan akhir adalah bebas dari penderitaan. Tapi alam-alam dewa, ya, alam-alam ditipati Sawatingsa, Satu Maradika itu ya katakanlah pit stop lah ya, sempat pemberhentian sementara. Boleh jadi seperti itu ya, boleh jadi. Tapi itu bukan tujuan akhir ya. Tapi dengan memanfaatkan kualitas-kualitas yang ada yang seperti itu yang diajarkan oleh Sang Buddha sendiri, ini adalah salah satu upaya, salah satu cara ya kan untuk memurnikan pikiran. Gitu ya. Yang penting tujuan akhirnya, upayanya salah satunya seperti itu ya. Nah, kemudian Saka sendiri ya kita kalau banyak baca, banyak menelaah ya luar biasa ya akan timbul kekaguman terutama terhadap Dhamma sendiri gitu ya karena dengan mempraktikkan Dhamma, demikianlah ya apa yang diajarkan Sang Buddha itu terbukti gitu ya, terbukti apa yang diajarkan dilaksanakan hasilnya ya benar-benar seperti itu, yang baik menghasilkan yang baik, yang luar biasa menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu ya, ya kira-kira ya seperti itulah ya, closing statement-nya ya. Mudah-mudahan bisa menimbulkan semangat, bisa menimbulkan inspirasi ya. Baik ya, makasih Bu Bunga. Terima kasih banyak Pak Sutrisno untuk closing statement-nya. Untuk berikutnya kita akan melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur dan juga semua makhluk yang terhubung karma dengan kita. Untuk host mungkin bisa ditampilkan teks pratidananya. Terima kasih. Punya sida nikatasa yananya nikata nime tesanca bagino hontu sata nanta pamanaka ye piya guna wantaca mayang mata pita dayo dita me capya dita wa anye majat tawerino sata titantilo kasming te buma catuyo nika panceka catuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patida name anumodantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwa dayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera suka jiwino kema padanca papontu
Tesa sa sija tang suba. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya, marilah kita semua mendaraskan nama Karapata. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi swakato bagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada host untuk memberikan beberapa pengumuman. Baik, terima kasih banyak kepada panitia yang sudah menyampaikan beberapa pengumuman. Dengan ini acaranya hari ini saya sudahi, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Bapak Sutrisno sudah menyampaikan begitu banyak pengetahuan di malam hari ini. Anumodana Bapak, nanti kita akan bertemu kembali ya Pak ya di pertemuan berikutnya. Untuk Bapak Ibu, kalian Amita semuanya, terima kasih banyak sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.